Selamat datang. Halo guys, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel kita The Scarefold. Scarefold. Di channel ini kita bakal bahas seputar horor sih, kehororan di dunia ini. Entah itu eksplorasi tentang sejarah-sejarah urban legend atau cerita-cerita pengalaman Cerita kita gitu. pengalaman kita. Sebenarnya kita juga banyak sih cerita horor juga, Cukup banyak. cukup banyak. Soalnya kan emang orang-orang itu banyak, emang ada yang percaya, ada juga yang enggak tentang hal yang kayak gitu. Meskipun emang kita hidup berdampingan dengan hal yang kayak gitu, tapi kan nggak sedikit orang yang nggak percaya juga gitu kalau emang belum membuktikan. Sebenarnya gue sendiri juga di sini percaya nggak percaya akan hal yang kayak gitu, cuy. Ya. Jadi ya kita buka channel ini, kita bangun channel ini dari sekarang, dari malam ini, biar kita bisa mengeksplor sesuatu Ya. yang angker atau apapun itu tentang perhororan. Banyak sih emang, untuk cerita pengalaman gue sendiri juga ada, saudara gue Ada juga banyak. dan ntar kita, nah di video kali ini kita ceritain Pengalaman apa aja gitu. pengalaman apa aja yang pernah kita alamin. Iya. Dan ya ngebahas seputar horor lah intinya kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai cerita-cerita, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya guys. Jangan lupa like juga ya. Mantap. Nah, untuk video kali ini kan gue bakal ngebahas pengalaman Kita horor yang pernah gue atau saudara gue alamin, atau misalnya entah itu bokap gue, nyokap gue, teman-teman gue lah. Ya ya. pokoknya sama yang deket lah pokoknya gitu sama kita. Dan emang ada satu sih, emang sebenarnya waktu kemarin belum lama sih, gue pernah kayak nemenin mamah gue waktu itu pergi ke satu, apa sih yang kayak apa, bangunan konstruksi gitu, Ya, konsep ya? belum Kayak jadi lah. yang belum jadi lah pokoknya, konstruksi bangunan gitu. Ada di sekitaran ini, gue sebutin aja sih daerahnya, siapa tahu kalian juga ada yang nonton orang sana gitu. Daerahnya di sekitaran Dago sih, karena emang gue orang Bandung jadi deket gitu. Dago guys. Daerahnya di sekitaran Dago. Waktu itu gue kesana sekitar jam 8, padahal emang belum terlalu malam. Cuman ya lumayan sih kalau kata gue, meskipun emang gue enggak ngeliat, cuman ini pengalamannya yang dari mamah gue langsung yang cerita gitu. Waktu itu gue nganterin mamah gue ke sana karena emang mamah gue punya teman, ceritanya punya teman yang ngewarung di sana ya, buat para pegawai konstruksi bangunan. Kita ya ke sana, gue sama mamah gue maksudnya ke sana, ke warung teman rumah gua itu. Dan awalnya emang berjalan mulus sih, cuman emang waktu pertama gua lihat tempatnya, daerah Dago itu punya ada deh kalau misalnya kalian Gelap guys di sana guys. gelap banget pokoknya. Kalau kalian masuk bisa coba misalnya ke daerah Dago, atau ada yang orang Dago yang lagi ada konstruksi bangunan sekarang apa gitu. Tebak-tebak aja coba kalian. Emang minim pencahayaan sih di sana. Minim banget, jadi LDR anjir. Pencahayaannya LDR dari sini ke sana. LDR banget, jauh banget pokoknya, sampai gue juga pakai beat hampir nggak tembus banget itu lampu. Padahal udah nyalain lampu depan, lampu sorot udah gue nyalain. Ya kalau mamah gue sendiri sebenarnya takut katanya ke sana kalau sendiri, apalagi naik motor. Yang ke satu ya katanya sih mamah gue takut orang-orang jahat, begal. Cuman kan yang kedua, nah ini ketakutan yang kedua ini sih, ketemu anjing. bahaya gitu. Sebenarnya dua-dua juga bahaya gitu. Iya. Ada apa ya, dua bahaya yang berbeda sebenarnya. Ada masing-masing bahayanya. Jadi waktu itu gua kesana sama rumah gua naik motor, parkir di sana, gua turun tuh. Soalnya kan tempatnya kayak bukan gunung ya, jurang juga bukan sih. Jadi kalau datarannya kayak melengkung deh, kayak gitu datarannya. Nah, gua dari atas ke bawah nih, parkir motor ke bawah, sedangkan konstruksi bangunan kan ada di sebelah kanan nih, POV-nya sebelah kanan. Gua dari sini masuk ke bawah, jalannya emang setapak sih,
untungnya nggak hujan jadi nggak terlalu licin, soalnya emang tanahnya tanah merah cuy waktu Oh. itu. Emang tanah Ngeri, agak coy. serem juga, kayak tanah tuh kuburan sih, agak serem. Aduh. Waktu itu gua kesana sih sebenarnya. Gua jalan, jadi mama gua di depan sampai kita harus buka senter karena emang meskipun lagi ngebangun, cahayaan di jalan situ minim cuy. Kurang itu banget ya. kurang, kata gue juga LDR. Udah mau jalan ke situnya LDR, jalan setapaknya LDR. Waduh, Cahayaannya anjay. jadi sulit kan, Sulit mau gimana banget, lagi. Gua turun normal sih, belum ada apa-apa sebenarnya, cuman waktu ke bawah nih gua ngerasain emang kok kan masih banyak hutan di sana ya guys, masih banyak hutan banget ya pokoknya, rimbun, kayak kalau disebut kebun bukan sih, kebon cek Sunda nama. Bon anjing. Cuman emang masih banyak, belum banyak rumah Iya. lah daerah situ mah, daerah Dago pokoknya, dari situ belum banyak rumah. Dan gua sampailah sama mama gua di bawah, dan mama gua ketemu sama temennya, ya biasa sih ngobrol-ngobrol santuy, ngopi, ngerokok gitu santuy, sampai gak kerasa gua sampai sana jam 8 waktu itu. Cuman sejam juga gak keras sih, emang sebentar sih ya kalau sejam, apalagi pakai ngobrol. Gua ngobrol di sana jam 9. Jadi kan posisinya tuh ini warung tuh, gua dari sini ini warung, ini konstruksi bangunan. Jadi kalau kesananya tuh masih belum ada apa-apa, masih banyak pepohonan lah, kayak kebun kayak hutan, nah gitu. Nah gua kan diem di sini nih sama mama gua sama temennya. Gua diam di sini, gua ngopi di situ, kebetulan gua lagi ngadep ke sana ke warung, dan mama gua masih di dalam sama temennya di dalam warung nih. Gua di luar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Gua duduk di situ, gua nyebat sambil main HP. Tiba-tiba emang ada angin kenceng tuh, angin kenceng lumayan ya, kalau disebut kenceng gak kenceng, cuman emang Kerasa lah ya. kerasa, jemuran juga sampai goyang gitu. Waktu gua ngerasa ada yang nggak enak, gua coba deh balik ke belakang. Pas gua balik ke belakang, di situ ada kayak satu tong sampah gitu loh cuy, kayak Iya. tong sampah dari apa sih, seng, Besi-besi gitu besi lah. gitu lah, tong Iya. sampah seng gitu. Ada fotonya kira-kira kayak gini lah. Ada kayak fotonya gitu. sih, kira-kira kayak gini lah fotonya. Hmm. Ini kan udah ada tanda ya fotonya ya. Ya, gitu. Ini yang warna kuning, ini tuh tong sampah sebenarnya cuy. Ya. Ya nggak sih? Itu dibalik nih. Kebalik nih fotonya. Coba kita balik nih fotonya. Nah, guys, ya. nah ini baru bener. Nah, Nah itu yang warna kuning itu tong sampah, kayak apa ya? Tong gitu deh, yang dari seng gitu yang berat pokoknya. Jadi tong sampahnya tuh kayak dua besi, terus di situ bulat warna kuning kayak digambar. Itu tuh kalau emang anginnya bukan tornado nggak akan gerak gitu, nggak akan gerak cuy. Cuman waktu angin berhembus lumayan kenceng, gua lihat ke belakang, si tong sampah ini gerak. Tong sampah ini gerak, ngayun anjir, ngayun sendiri. wah ngeri coy. Wah, gue belum apa, udah merinding cuy. Nah, ketika tong sampah itu gerak, gue perhatiin tuh kan di situ ada jemuran para karyawan di situ, karyawan konstruksi bangunan. Gue perhatiin dah semuanya. Loh, kok anginnya udah berhenti? Padahal tadi angin lumayan kenceng gitu, sampai bus, pokoknya. Waktu gue perhatiin semua jemuran, kan ada celana jeans tuh. Celana jeans kan berat ya. Terus ada yang ringan-ringan yang lainnya lagi. Gua perhatiin kok diem gitu, nggak kayak kesapu angin. Terus juga kan banyak pohon di situ, dan pohon pun kayak nggak menunjukkan tanda-tanda kalau emang ada angin gitu. Lagi ada angin kencang. Cuman tong sampah ini nih yang kuning, dia gerak sini, dia ngayun sendiri cuy. Aduh, cok ngeri banget. Gak tau kenapa dia ngayun sendiri. Oh, gua positif, mungkin ada yang lewat, ada yang gerak di situ. Kayak entah itu tikus, loncat, kucing kan. Ya, Ya masih positif thinking lah. Gue berdiri dah dari situ, gue samperin tong sampahnya sambil sebenarnya lumayan sambil takut juga gue. Sambil uji mental coy. uji mental, takut meskipun emang banyak karyawan di situ, kan ada mes ya di sebelah itu tuh, ada mes sebenarnya di belakang. Jadi kan ini warung, sebelah sini tuh ada mesnya, mes para karyawan. Emang banyak di situ, ada yang bahkan sampai ada yang nyetel lagu kalau nggak salah, ada yang nyetel musik di situ. Cuman emang nggak terlalu keras.
rame sih itu, padahal cuman dari situ gue jadi ngerasa kok kayak sepi gitu. Anehnya kok kayak sepi banget. Gue samperin tong sampahnya, gue berhentiin tuh tong sampahnya. Gue emang berat cuy, gue gini-gini juga berat banget. Kalau misalnya bukan kena sih, kayak ditaikin tikus sih mungkin ya, bisa jadi, cuman nggak tahu tikusnya harus segede apa, mungkin segede kucing, Gede orang apa anjir. beratnya nggak tahu segede gimana. Cuman emang ini tong sampah berat banget cuy, pokoknya besi lah, drum lah, mau coba sebenarnya. Diangkat orang juga harus ada effort gitu. Iya, harus ada effortnya. Jadi dia gerak sendiri, gue berhentiin, dan emang tong sampahnya berhenti. Nah udah berhenti, gue balik lagi tuh duduk sambil ngadep ke warung. Gue ngopi lagi di situ, nulisin sebat gue lah di situ. Habisin dulu guys. Nah gak lama dari situ mama gue datang tuh dari dalam warung. Cek mama gue datang. Mama gue jadi perhatiannya terfokus sama kebun yang ada di situ gitu, pohon-pohonan yang ada di situ. Dan gue sempet cerita sih ke mama gue langsung di situ, kejadian di situ. Gue cerita, mah tadi gue kan kalau di rumah dipanggilnya Kiki ya, nama gue Taufik sebenarnya. Cuman dipanggilnya Kiki. Tadi Kiki nempok tong sampah. Oh ya, gak malah ada translate. Translate biar enak aja ceritanya. Ya. Jadi gue cerita ke mama gue, mah tadi Kiki nempok tong sampah. Oh ya, padahal guys angin, kata gue gitu. Ah maknya, kata mama gue gitu. Cuman waktu di situ gue lagi coba nyeritain itu, mama gue langsung sontak kaget tuh. Gak tau kaget ngelihat apaan, karena gue juga masih ngebelakangin tong sampah itu gitu. Gue masih ngadep ke warung, gue cuma noleh gue doang kayak gitu ke mama gue. Di situ mama gue mulai terfokus sama satu titik. Nah ini kan ada fotonya ya. Nah ini yang lingkaran dua ini tuh yang mama gue lihat. Katanya ada di situ tuh ada muka, terus ada satu sih yang bikin gua merinding banget. Katanya ngeri itu Cok. katanya mama gua lihat, nah itu kan ada putih tuh tembok, ada Nah, putih tembok. Nah belakang itu kan banyak pohon pisang sebenarnya, ada pohon pisang, ada pohon beringin, juga ada pohon bambu di situ. Nah mama gua kayak panik tuh, ki tinggali, itu aya naon di itu, asa aya nu nangtung. Katanya ada yang berdiri. ngeri. Aduh. Cuman si aduh gua merinding cuy. Wah emang gila banget coy. Cuman katanya yang berdirinya itu emang di antara sela-sela pohon pisang. Dan nah ini kata mama gua diikat katanya. Ada ikatan. Sumpah merinding gua sebenarnya. Kalau ceritanya kayak gini merinding, cuman gua pengen bikin konten aja gitu. Ya. Gue kan percaya sama yang gitu ya, kadang gue juga nggak percaya sama yang kayak gitu, karena gue juga masih berpikir logis, ada logisnya gitu. Cuman gue kadang mencoba emang buat percaya gitu. Nah lanjut, jadi waktu mama gue gitu, gue sempat langsung noleh tuh ke belakang, karena emang meskipun gue nggak percaya, tapi gue takut cuy sama yang kayak gitu. Dan ketakutan gue paling tinggi cuman sama makhluk yang satu itu gitu, yang diikat, punya lemper lah. Ngeri banget anjir. Gue takut. Nah dia juga takut sama yang kayak gitu. Gak kuat ngelihatnya anjing. Gak kuat ngeliatnya, gak tau kenapa gitu, kayak masih bentukan dibungkus, Yeah. mukanya hitam. Lah merinding tuh. Lanjut lagi, jadi waktu mama gue panik, gue noleh tuh ke belakang, kayak loh ninggalin naon sih, lihat apa sih mah, kata gue. Nggak ada apa-apa. Itu katanya, itu tinggali deket tangkal cau, pohon pisang katanya. Anjir. Habitatnya Cok. Habitat, emang katanya sih habitat ya, habitat. Iya. Sama katanya ada yang bilang juga kalau pohon pisang itu portal dunia gaib, cuman nggak tahu. Nah nanti kita bakal ada explore lah. Nah ya. Nah lanjut lagi, kalau nah di sini tuh gue tuh kan gak lihat apa-apa gitu, kayak loh Kiki mah tinggalin naon, maknya kata mama gue, maknya perlu dipoto, cina kata mama gue tuh. Jadi cobalah mama gue ngeluarin HP, gue juga ngeluarin HP di situ, mama gue ngefoto,
cepret. Nah ini nih gambarnya gini cuy, Ketangkap coy ini gambarnya. ketangkap cuman nggak tahu jelas, nggak tahu enggak bukan cok. Nah jadi kan kalau coba perhatiin deh sama kalian, sebenarnya waktu gua di sana gua juga nggak dapat apa-apa, cuman kalau lu perhatiin lingkaran yang di atas itu kayak ada gambar apa sih, ini muka ya, Muka kayak muka coy. Nah. Ini coba kita balik ya guys gambarnya. balik soalnya emang kebalik coy. Ya. Nah, jadi atasnya yang bener yang ini. Nah ini tuh kayak muka gitu, Kayak sedangkan muka orang gitu, Cok. muka orang yang kebalik karena emang ngambilnya kan potret normal, cuman kok ini waktu gua balikin gitu emang kayak muka, Ngeri coy. cuman kok ini yang nggak tahu, yang bawah sih kurang jelas. Lu tuh apa cuy? Kayak apa ya? Kayak muka juga sih. Sama sih ya, sama Iya. muka. Nah gitu pokoknya, kondisi udah lebih dari jam 9 waktu itu, dan oma gua masih sempat, maksudnya bukan masih terus ngepanikin hal itu. Dan gue juga emang di situ nggak ngeliat apa-apa, cuman Anjay. karena mama gue cerita kayak gitu, ngelihat yang aneh-aneh, dan di foto gue lihat di foto juga aneh, ada yang menyeramkan di situ, jadi ya gue juga kebawa merinding. Yeah. Gue nggak lihat apa-apa, tapi mama gue cerita kayak gitu ya gue juga kayak merinding cuy, mau gimana lagi. Dan gue juga kata mama gue sempat tuh nyuruh, Ki coba kan itu tempo cina deketan sih karena tembok cina ayah loh ya gue loh sieun mah Takut tadi. gue takut mah, yang mana ada gue berani kayak gitu kata gue. Emang Kiki mah gak berani gitu, Kiki mah sieun kan gitu kan, gimana lagi kan gue gak berani nyamperin. Dan rumah gue di situ masuk lagi, gue ngeberaniin sendiri itu di luar. Gue ngopi lagi, gue balik lagi ke warung, rumah gue masuk, rumah gue ngobrol lagi di dalam. Waktu beberapa menit selang, mama gue keluar lagi tuh, Ki katanya, eta masih aya, cina anu diikat, alah kata gue tuh. Diam di situ. Naon deui mah. Emang dia diam di situ cuy, diam di situ. Sebenarnya ada sih fotonya yang kayak beneran lemper, cuman Iya. aduh hilang fotonya cuy. Ya kayak gitulah pokoknya. Pokoknya kayak gitu, jadi kayak posisinya tuh, lu bayangin deh, kayak ini pohon pisang, posisi dia tuh kayak gini di situ. Wah anjing. Ngeri aja. Emang agak tinggi sih cuy, agak tinggi banget bentuknya kalau di foto. Ada beberapa fotonya, cuman hilang yang ada yang gini doang sih. Ntar kalau ada kita tunjukin aja deh. Nah kalau ada kita tunjukin deh, mudah-mudahan ada gitu. Iya. Nah setelah mama gua keluar lagi dan nunjukin lagi itu, gue noleh lagi tuh ke belakang. Masih emang gue belum lihat apa-apa di situ secara real langsung, sampai mama gue ngefoto lagi, sampai ada beberapa foto gue lihat, gue naikin kecerahannya. Nah di situ baru gue sedikit percaya atau enggak sih, karena takutnya emang itu dari pantulan cahaya atau mungkin efek kamera lah. Iya. Ada pantulan cahaya gitu kan, nggak tahu juga ya, namanya juga kamera, apalagi malam-malam ada lampunya samar-samar, bisa aja kan cuman halu dari kamera itu sendiri gitu. Tapi karena fotonya itu gue jadi merinding juga di situ, diam sendirian. Ngeri Nah, banget anjir. mama gue cerita tuh di situ, katanya temennya mama gue ini yang jaga warung nih, pernah waktu pertama kali dia waktu buka warung di situ, di konstruksi bangunan itu, katanya jam 2 subuh temennya mama gua ini pernah lihat cewek katanya waktu mau tutup, kalau misalnya waktu mau tutup warungnya jam 2 subuh, pernah lihat cewek katanya ngebelakangin rambutnya lumayan panjang, pakai baju putih kalau nggak salah. Waduh. Nggak tahu dia sambil nangis, nggak tahu sambil ketawa, gua lupa, anjing merinding banget cok. Ngeri banget Cok. Nggak tahu sambil nangis, nggak tahu sambil ketawa katanya, sampai akhirnya teman mama gua ini masuk lagi tuh ke warungnya, nggak jadi tutup, dia nggak jadi pulang, jadi dia tinggal di situ gitu. Semalam itu dia nggak pulang tuh semalam itu, dan emang sampai sekarang ya dia masih di situ karena
udah biasa lah jadi teman mama gue, udah biasa sama hal-hal kayak gitu di situ. Soalnya gara-gara kejadian cewek itu gitu. Jadi udah terbiasa lah akan hal-hal yang kayak gitu di situ. Jadi ya udah enjoy aja gitu. Sedangkan gue kan baru ke situ, jadi ya menurut gue aman-aman. Cuman gara-gara mama gue ngeliat yang kayak gitu, cerita terus difotoin, dan gue juga nggak ngeliat apa-apa, cuma lihat dari foto, gue jadi kebawa merinding cuy di situ. Waktu itu udah nunjukin jam 9, gue pulang tuh. Ada tiga kucing di situ. Waktu gua pulang ada 3 kucing ngikutin gua cuy. Gua kira mereka minta makan kan ya, kan gua nggak tahu. Cuman katanya kucing juga kan bisa menghilangkan energi negatif dari para makhluk gitu. Gak tahu juga. Kadang kucing juga katanya bisa menyerap energi dari santet, dari apapun gitu. Bisa menyerap energi negatif lah pokoknya. Gue diikutin sama 3 kucing waktu itu, sambil tetap bawa senter karena emang gelap. Mama gue di depan, pegang senter, gue di belakang, pegang senter. Kucing terus lari cuy, ngikutin kita berdua nih. Sambil kan agak nanjak tuh lah. agak nanjak tuh. Ya lumayan sih, capek gitu. Sesekali kayak mama gue berhenti gitu. Gue juga ikut berhenti, kayak gue ngeliatin sekitar gitu. Ngeliatin sekitar, emang gelap sih emang kalau ke arah hutannya. Cuman gue nggak lihat apa-apa di situ. Nah, terus sama gue bilang di situ, kayak kucing nuturkeun wae katanya. Ya gue jawab, mungkin eta mah meureun mah ngajagaan hungkul tinu tadi ya, maksudnya dari makhluk yang tadi gitu. Setelah gue sampai atas, gue ke parkiran, itu kucing bertiga diam cuy, diam di tempat, pokoknya tempat pas mau masuk si jalan setapak itu, di pinggir jalan. Mereka diam bertiga di situ anjir, ngeliatin kita cuy. Gila, gue mikir di situ, loh kucingnya kenapa kayak gitu, apa emang karena kita nggak bisa ngasih makanan atau kayak gimana. Ya gue berpikir positif, sambil emang ya pikiran gue positifnya ke situ juga, mungkin ngelindungi kita lah. Gue sama mama gue di situ, gue ke parkiran lah di situ. Ya udah, habis itu gue pulang. Alhamdulillah emang gak ada apa-apa sih, gak ada yang ngikutin atau apa ke rumah. Cuman emang pengalamannya di tempat itu doang sih. Pokoknya di Dago deh tempatnya. Di jalan itu juga gue sempat pernah dijemputkan mama gue, gak sekali 2 kali sebenarnya ke tempat itu, nyamperin temannya. Kalau gue sih baru pertama waktu itu yang gue ceritain itu, gue pertama ke situ ya. Sedangkan mama gue udah pernah beberapa kali ke situ gitu. Sempat waktu sebelum kejadian yang itu, gue pernah ngejemput rumah gua karena rumah gua nggak pakai motor, di situ pakai ojol. Dan katanya waktu itu dia takut pakai ojol, katanya takut titiknya nggak nyampe ke situ gitu. Soalnya emang agak dalam sih, agak dalam kalau dari maps. Gua waktu itu pakai motor di situ ngejemput. Gua kan belum tahu lokasinya ya, gua scroll map aja ini. scroll map sambil jalan gelap banget cuy di situ jalannya. Pokoknya Dago lah, itu yang Dago pasti tahu cuy itu daerah mana. Gue cerita ini yang lagi ada konstruksi bangunan gede lah pokoknya, kayak hotel-hotel baru gitu. Gue scroll map udah sampai di titik, sampai gue putar balik berapa kali sampai mentok ujung jalan gak ketemu. Gue balik lagi ke arah konstruksi bangunan ini nih. Nah gue kan jadi kayak mama gue kan datang dari belakang nih, gue menghadap ke arah gue tadi datang. Ngerti gak maksud gue? Jadi gue menghadap ke arah pas gue tadi pertama datang. Soalnya kan tadi gue putar balik dulu ya. Nah di situ gue coba putar balik motor lah ke arah mama gue datang, posisi mama gue datang. Set. Nah gue juga sebenarnya di situ gue kaget waktu gue putar balikin motor. Gue ngeliat ada mama gue lagi jalan. Di situ. Sedangkan gue ngerasa di belakang juga ada yang lagi jalan cuy. Anjir. Kayak ada yang ngelewat. Nah, gua kira kan mau gue dari belakang gitu. Ternyata waktu gue lihat WA, posisinya mama gue tuh masih nunggu di pinggir jalan. Waduh. Gitu maksudnya, masih nunggu di pinggir jalan. Nah pas gue puter balik, mama gue sebenarnya belum jalan cuy. Cuman emang gue kan tadi ngejelasinnya gitu ya. Jadi ngejelasinnya gue kayak munggungin mama gue di belakang gitu, tempat keluar mama gue. Nah, gue puter balik, mama gue masih nunggu. Di situ gue nunduk megang HP. Nah di situ kata mama gue kan
puter balik, katanya suruh puter balik. Gua kan udah puter balik di situ. Gua jawab iya. Waktu gua lihat, tapi waktu gua rasain kok ada yang jalan dari belakang, katanya puter balik, kata gua. katanya puter balik. Pas gua nengok ke belakang, ternyata emang gak ada siapa-siapa anjing. Anjir. Emang gak ada siapa-siapa. Pas gua nengok lagi ke depan, nah di situ baru gua lihat mama gua lagi di pinggir jalan. Udah gua samperin lah di situ. Mama gua. Terus yang jadi pertanyaan gua itu yang jalan di belakang siapa? Wah, Yang jadi masalahnya itu tempat udah gelap, sepi cuy daerah situ, daerah Dago itu. Emang bener-bener sepi sih, jarang kejamah gitu. Soalnya emang belum ada tempat apa-apa juga cuy. Nah, itulah kejadiannya, emang bikin gua merinding sih. Meskipun kayak gitu juga, aduh,